Syekh Nawawi Banten memiliki nama lengkap Abu Abde Al-Muti Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Dilahirkan di Kampung Tanara, Serang, Banten pada tahun 1815 Masehi, 1230 Hijriah. Pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah, 1897 Masehi. Nawawi menghembuskan nafasnya yang terakhir di usia 84 tahun. Beliau dimakamkan di Malah dekat makam Siti Khadijah, Ummul Mukminin istri Nabi. Sebagai tokoh kebanggaan umat Islam di Jawa khususnya di Banten, umat Islam di Desa Tanara, Tirtayasa Banten setiap tahun di hari Jumat terakhir bulan Syawal selalu diadakan acara haul untuk memperingati jejak peninggalan Syekh Nawawi Banten. Ayah beliau bernama Syekh Umar, seorang pejabat penghulu yang memimpin masjid. Dari silsilahnya, Syekh Nawawi merupakan keturunan Kesultanan yang ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, Cirebon. Yaitu keturunan dari putra Maulana Hasanuddin, Sultan Banten pertama, yang bernama Sunyararas Tajul, Arsi. Nasabnya bersambung dengan Nabi Muhammad melalui Imam Jafar As-Shodiq, Imam Muhammad Al-Bakir, Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husain, Fatimah Al-Zahra. Pada usia 15 tahun, Syekh Nawawi mendapat kesempatan untuk pergi ke Mekah menunaikan ibadah haji. Di sana beliau memanfaatkannya untuk belajar ilmu kalam, bahasa dan sastra Arab, ilmu hadis, tafsir dan terutama ilmu fikih. Setelah 3 tahun belajar di Mekah, beliau kembali ke daerahnya tahun 1833, dengan khazanah ilmu keagamaan yang relatif cukup lengkap untuk membantu ayah beliau mengajar para santri. Syekh Nawawi yang sejak kecil telah menunjukkan kecerdasannya langsung mendapat simpati dari masyarakat. Kedatangannya membuat pesantren yang dibina ayahnya membludak didatangi oleh santri yang datang dari berbagai pelosok. Namun hanya beberapa tahun kemudian beliau memutuskan berangkat lagi ke Mekah, sesuai dengan impian beliau untuk mukim dan menetap di sana. Di Mekah Syekh Nawawi melanjutkan belajar pada guru-guru yang terkenal. Pertama kali beliau mengikuti bimbingan dari Syekh Ahmad Khatib Sambas, penyatu Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah di Indonesia, dan Syekh Abdul Ghani Duma, ulama asal Indonesia yang bermukim di sana. Setelah itu belajar pada Sayyid Ahmad Dimyati, Ahmad Zaini Dahlan yang keduanya di Mekah. Sedang di Madinah, Syekh Nawawi belajar pada Muhammad Khatib Al-Hanbali. Kemudian beliau melanjutkan pelajarannya pada ulama-ulama besar di Mesir dan Syam Syria. Menurut penuturan Abdul Jabbar bahwa Syekh Nawawi juga pernah melakukan perjalanan menuntut ilmunya ke Mesir. Salah satu guru utamanya pun berasal dari Mesir seperti Syekh Yusuf Sumbulawini dan Syekh Ahmad Nahrawi. Setelah memutuskan untuk memilih hidup di Mekah dan meninggalkan kampung halamannya, beliau menimba ilmu lebih dalam lagi di Mekah selama 30 tahun. Kemudian pada tahun 1860 Syekh Nawawi mulai mengajar di lingkungan Masjid Al-Haram. Prestasi mengajarnya cukup memuaskan karena dengan kedalaman pengetahuan agamanya, beliau tercatat sebagai ulama di sana. Pada tahun 1870 kesibukannya bertambah karena beliau harus banyak menulis kitab. Inisiatif menulis banyak datang dari desakan sebagian kolega beliau yang meminta untuk menuliskan beberapa kitab. Kebanyakan permintaan itu datang dari sahabat beliau yang berasal dari Jawa, karena dibutuhkan untuk dibacakan kembali di daerah asalnya. Desakan itu dapat terlihat dalam setiap karya Syekh Nawawi yang sering ditulis atas permohonan sahabatnya. Kitab-kitab yang ditulisnya sebagian besar adalah kitab-kitab komentar, syarh, dari karya-karya ulama sebelumnya yang populer dan dianggap sulit dipahami orang awam. Alasan menulis syarh selain karena permintaan orang lain, Syekh Nawawi juga berkeinginan untuk melestarikan karya pendahulunya yang sering mengalami perubahan atau takrif dan pengurangan. Dalam menyusun karyanya Syekh Nawawi selalu berkonsultasi dengan ulama-ulama besar lainnya. Sebelum naik cetak naskahnya terlebih dahulu dibaca oleh mereka. Dilihat dari berbagai tempat kota penerbitan dan seringnya mengalami cetak ulang sebagaimana terlihat di atas, maka dapat dipastikan bahwa karya tulisnya cepat tersiar ke berbagai penjuru dunia sampai ke daerah Mesir dan Syria. Karena karyanya yang tersebar luas dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan padat isinya ini, nama Syekh Nawawi bahkan termasuk dalam kategori salah satu ulama besar di abad ke-14 Hijriah 19 Masehi. Karena kemasyurannya ia mendapat gelar, Ayan Ulama, Al-Qon Al-Ram Asyar li Al-Hijrah.
Ai Imam Al-Mulhaqiq wa Al-Fahama Al-Mudakik, dan Sayyid, Ulama Al-Hijaz. Kesibukannya dalam menulis membuat Syekh Nawawi kesulitan dalam mengorganisir waktu, sehingga tidak jarang untuk mengajar para pemula, beliau sering mendelegasikan siswa-siswa seniornya untuk membantu beliau. Cara ini kelak ditiru sebagai metode pembelajaran di beberapa pesantren di Pulau Jawa. Di sana santri pemula dianjurkan harus menguasai beberapa ilmu dasar terlebih dahulu, sebelum belajar langsung pada Syekh, agar proses pembelajaran dengan Syekh tidak mengalami kesulitan. Karya-karya besar Nawawi yang gagasan pemikiran pembaharuannya, berangkat dari Mesir, sesungguhnya terbagi dalam 7 kategorisasi bidang, yakni bidang tafsir, tauhid, fikih, tasawuf, sejarah Nabi, bahasa dan retorika. Hampir semua bidang ditulis dalam beberapa kitab, kecuali bidang tafsir yang ditulisnya hanya 1 kitab. Dari banyaknya karya yang beliau tulis ini dapat dijadikan bukti bahwa memang Syekh Nawawi adalah seorang menulis produktif multidisiplin. Beliau banyak mengetahui semua bidang keilmuan Islam. Luasnya wawasan pengetahuan Nawawi yang tersebar membuat kesulitan bagi pengamat untuk menjelajah seluruh pemikirannya secara komprehensif utuh. Dalam beberapa tulisannya seringkali Syekh Nawawi mengaku sebagai penganut teologi Asy'ari, Al-Asy'ari Al-I'tiqadi. Karya-karyanya yang banyak dikaji di Indonesia di bidang ini diantaranya Fath Majid, Tijan Al-Durari, Nur Al-Zulam, Al-Futuhat Al-Madaniyah, Al-Sumar Al-Yaniyah, Bahjat Al-Wasail, Kasyifat As-Suja, dan Mirkat Al-Suud. Sejalan dengan prinsip pola fikir yang dibangunnya, dalam bidang teologi Syekh Nawawi mengikuti aliran teologi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sebagai penganut Asy'ariyah, Syekh Nawawi banyak memperkenalkan konsep sifat-sifat Allah. Seorang Muslim harus mempercayai bahwa Allah memiliki sifat yang dapat diketahui dari perbuatannya, karena sifat Allah adalah perbuatannya. Beliau membagi sifat Allah dalam 3 bagian, wajib, mustahil dan mungkin. Sifat wajib adalah sifat yang pasti melekat pada Allah dan mustahil tidak adanya, dan sifat mustahil adalah sifat yang pasti tidak melekat pada Allah dan wajib tidak adanya. Sementara mungkin adalah sifat yang boleh ada dan tidak ada pada Allah. Meskipun Syekh Nawawi bukan orang pertama yang membahas konsep sifatiyah Allah, namun dalam konteks Indonesia Nawawi dinilai orang yang berhasil memperkenalkan teologi Asy'ari sebagai sistem teologi yang kuat di negeri ini. Kemudian mengenai dalil nakli dan akli, menurut beliau harus digunakan bersama-sama, tetapi terkadang bila terjadi pertentangan di antara keduanya maka nak harus didahulukan. Kewajiban seseorang untuk meyakini segala hal yang terkait dengan keimanan terhadap keberadaan Allah hanya dapat diketahui oleh nak, bukan dari ak. Bahkan 3 sifat di atas pun diperkenalkan kepada Nabi. Dan setiap mukallaf diwajibkan untuk menyimpan rapi pemahamannya dalam benak akal pikirannya. Tema yang perlu diketahui di sini adalah tentang kemahakuasaan Allah, absoluteness of God. Sebagaimana teolog Asy'ari lainnya, Syekh Nawawi menempatkan dirinya sebagai penganut aliran yang berada di tengah-tengah antara 2 aliran teologi ekstrim. Qadariyah dan Jabariyah, sebagaimana dianut oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengakui kemahakuasaan Tuhan, tetapi konsepnya ini tidak sampai pada konsep Jabariyah, yang meyakini bahwa sebenarnya semua perbuatan manusia itu dinisbatkan pada Allah, dan tidak disandarkan pada daya manusia tidak memiliki kekuatan apa-apa. Untuk hal ini dalam konteks Indonesia, sebenarnya Syekh Nawawi telah berhasil membangkitkan dan menyegarkan kembali ajaran agama dalam bidang teologi, dan berhasil mengeliminir kecenderungan meluasnya konsep absolutisme Jabariyah di Indonesia dengan konsep tawakal bi Allah. Sayangnya sebagian sejarawan modern terlanjur menuding teologi Asy'ariyah sebagai sistem teologi yang tidak dapat menggugah perlawanan kolonialisme. Padahal fenomena kolonialisme pada waktu itu telah melanda seluruh daerah Islam dan tidak ada satu kekuatan teologi pun yang dapat melawannya, bahkan daerah yang bukan Asy'ariyah pun turut terkena. Dalam konteks Islam Jawa, teologi Asy'ariyah dalam kadar tertentu sebenarnya telah dapat menumbuhkan sikap merdekanya dari kekuatan lain setelah tawakal kepada Allah. Melalui konsep penyerahan diri kepada Allah, umat Islam disadarkan bahwa tidak ada kekuatan lain kecuali Allah. Kekuatan Allah tidak terkalahkan oleh kekuatan kolonialis. Disinilah letak peranan Syekh Nawawi dalam pensosialisasian teologi Asy'ariyahnya yang terbukti dapat menggugah para muridnya di Mekah berkumpul dalam koloni Jawa.
Dalam beberapa kesempatan Nawawi sering memprovokasi bahwa bekerja sama dengan kolonial Belanda, non-Muslim, haram hukumnya. Dan seringkali kumpulan semacam ini selalu dicurigai oleh kolonial Belanda karena memiliki potensi melakukan perlawanan pada mereka. Sementara di bidang fikih tidak berlebihan jika Syekh Nawawi dikatakan sebagai obor mazhab Imam Syafi'i untuk konteks Indonesia. Melalui karya-karya fikih beliau seperti Syarh Safinat A-Neja, Syarh Sulam A-Taufik, Nihayat A-Zain fi Irsyad A-Mubtadiin dan Tashri' A-Fathul Qorib. Sehingga Syekh Nawawi berhasil memperkenalkan mazhab Syafi'i secara sempurna. Dan atas dedikasi Syekh Nawawi yang mencurahkan hidupnya hanya untuk mengajar dan menulis, beliau mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan. Hasil tulisannya yang sudah tersebar luas setelah diterbitkan di berbagai daerah memberi kesan tersendiri bagi para pembacanya. Pada tahun 1870 para ulama Universitas Al-Azhar Mesir pernah mengundang beliau untuk memberikan kuliah singkat di suatu forum diskusi ilmiah. Mereka tertarik untuk mengundang karena nama Syekh Nawawi sudah dikenal melalui karya-karyanya yang telah banyak tersebar di Mesir. Sejauh itu dalam bidang tasawuf, Syekh Nawawi dengan aktivitas intelektualnya mencerminkan beliau bersemangat menghidupkan disiplin ilmu-ilmu agama. Dalam bidang ini beliau memiliki konsep yang identik dengan tasawuf. Dari karyanya saja Syekh Nawawi menunjukkan diri beliau seorang sufi brilian. Beliau banyak memiliki tulisan di bidang tasawuf yang dapat dijadikan sebagai rujukan standar bagi seorang sufi. Brockleman, seorang penulis dari Belanda, mencatat ada 3 karya Nawawi yang dapat merepresentasikan pandangan tasawufnya, yaitu Misbah al-Zulam, Kami al-Tuqyan, dan Salalim al-Fudala. Di sana Nawawi banyak sekali merujuk kitab Ihya Ulumuddin al-Ghazali. Bahkan kitab ini merupakan rujukan penting bagi setiap tarekat. Pandangan tasawuf beliau meski tidak tergantung pada gurunya, pamannya sendiri, Syekh Abdul Karim. Seorang ulama tasawuf asal Jawi yang memimpin sebuah organisasi tarekat. Namun atas pilihan karir dan pengembangan spesialisasi ilmu pengetahuan yang ditekuni serta tuntutan masyarakat, beliau tidak mengembangkan metode tarbiyah tasawuf seperti guru-guru beliau. Ketasawufan beliau dapat dilihat dari pandangan beliau terhadap keterkaitan antara praktek tarekat, syariat, dan hakikat sangat erat. Untuk memahami lebih mudah dari keterkaitan ini, Syekh Nawawi mengibaratkan syariat dengan sebuah kapal. Tarekat dengan lautnya dan hakikat merupakan intan dalam lautan yang dapat diperoleh dengan kapal berlayar di laut. Dalam proses pengamalannya syariat, hukum, dan tarekat merupakan awal dari perjalanan ibtidai seorang sufi. Sementara hakikat dan marifat adalah hasil dari syariat dan tarikat. Pandangan ini mengindikasikan bahwa Syekh Nawawi tidak menolak praktek-praktek tarekat selama tarekat tersebut tidak mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Paparan konsep tasawufnya ini tampak pada konsistensi dengan pijakannya terhadap pengalaman spiritualitas ulama salaf. Tema-tema yang beliau gunakan tidak jauh dari rumusan ulama tasawuf klasik. Model paparan tasawuf inilah yang membuat Nawawi harus dibedakan dengan tokoh sufi Indonesia lainnya. Syekh Nawawi dapat dibedakan dari karakteristik tipologi tasawuf Indonesia, seperti Hamzah Fansuri, Nuruddin Al-Raniri, Abdurrauf Sinkel dan sebagainya. Tidak seperti sufi Indonesia lainnya yang lebih banyak porsinya dalam menyadur teori-teori gnostik Ibnu Arabi, Nawawi justru menampilkan tasawuf yang moderat antara hakikat dan syariat. Dalam formulasi pandangan tasawufnya tampak terlihat upaya perpaduan antara fikih dan tasawuf. Beliau lebih Ghazalian, mengikuti Al-Ghazali, dalam hal ini. Dalam kitab tasawufnya Salalim al-Futlala, terlihat Syekh Nawawi bagai seorang sosok Al-Ghazali di era modern. Beliau lihai dalam mengurai kebekuan dikotomi fikih dan tasawuf. Sebagai contoh dapat dilihat dari pandangan beliau tentang ilmu alam lahir dan ilmu alam batin. Ilmu lahiriah dapat diperoleh dengan proses ta'alum berguru, dan tadarus belajar sehingga mencapai derajat alim, sedangkan ilmu batin dapat diperoleh melalui proses zikir, muraqabah dan musyahadah sehingga mencapai derajat arif. Seorang abid diharapkan tidak hanya menjadi alim yang banyak mengetahui ilmu-ilmu lahir saja, tetapi juga harus arif, memahami rahasia spiritual ilmu batin. Bagi Nawawi tasawuf berarti pembinaan etika atau adab. Selain itu ciri yang menonjol dari sikap kesufian Syekh Nawawi adalah sikap moderatnya.
Sikap moderat ini terlihat ketika beliau diminta fatwanya oleh Sayyid Utsman bin Yahya, orang Arab yang menentang praktek tarekat di Indonesia. Tentang tasawuf dan praktek tarekat yang disebutnya dengan sistem yang durhaka. Permintaan Sayyid Utsman ini bertujuan untuk mencari dukungan dari Nawawi, dalam mengecam praktek tarekat yang dinilai oleh pemerintah Belanda sebagai penggerak pemberontakan Banten tahun 1888. Namun secara hati-hati Syekh Nawawi menjawab dengan bahasa yang manis tanpa menyinggung perasaan Sayyid Utsman. Sebab Syekh Nawawi tahu bahwa di satu sisi beliau memahami kecenderungan masyarakat Jawi, yang senang akan dunia spiritual, di sisi lain ia tidak mau terlibat langsung dalam persoalan politik. Setelah karyanya banyak masuk di Indonesia, wacana keislaman yang dikembangkan di pesantren mulai berkembang, misalkan dalam laporan penelitian Van Brunesen dikatakan bahwa, sejak tahun 1888 Masehi, bertahap kurikulum pesantren mulai ada perubahan mencolok. Bila sebelumnya seperti dalam catatan Van den Berg dikatakan tidak ditemukan sumber referensi di bidang tafsir, usul al-fiqih dan hadis, sejak saat itu bidang keilmuan yang bersifat epistemologis tersebut mulai dikaji. Menurutnya perubahan tiga bidang di atas tidak terlepas dari jasa tiga orang alim Indonesia yang sangat berpengaruh, Syekh Nawawi Banten sendiri yang telah berjasa dalam menyemarakkan bidang tafsir. Syekh Ahmad Khatib, wafat tahun 1915, yang telah berjasa mengembangkan bidang usyul fikih dengan kitabnya Al-Nafahat, Al-Asyar Al-Warakat, dan Syekh Mahfuz Termas 1919 Masehi, yang telah berjasa dalam bidang ilmu hadis. Sebenarnya karya-karya Syekh Nawawi tidak hanya banyak dikaji dan dipelajari di seluruh pesantren di Indonesia, tetapi bahkan di seluruh wilayah Asia Tenggara. Tulisan-tulisan Nawawi dikaji di lembaga-lembaga pondok tradisional di Malaysia, Filipina, dan Thailand. Karya Nawawi diajarkan di sekolah-sekolah agama di Mindanao, Filipina Selatan, dan Thailand. Menurut Rai Salam T. Mangondanan, peneliti di Institut Studi Islam, University of Philippines, pada sekitar 40 sekolah agama di Filipina Selatan yang masih menggunakan kurikulum tradisional. Selain itu Sulaiman Yasin, seorang dosen di Fakultas Studi Islam, Universitas Kebangsaan di Malaysia, mengajar karya-karya Syekh Nawawi sejak periode tahun 1950 sampai tahun 1958 di Johor dan di beberapa sekolah agama di Malaysia. Di kawasan Indonesia menurut Martin van Brunesen yang sudah meneliti kurikulum kitab-kitab rujukan di 46 pondok pesantren klasik, 42 yang tersebar di Indonesia mencatat bahwa karya-karya Nawawi memang mendominasi kurikulum pesantren. Sampai saat ia melakukan penelitian pada tahun 1990 diperkirakan pada 22 judul tulisan Nawawi yang masih dipelajari di sana. Dari 100 karya populer yang dijadikan contoh penelitiannya, yang banyak dikaji di pesantren-pesantren terdapat 11 judul populer di antaranya adalah karya Syekh Nawawi. Penyebaran karya Syekh Nawawi tidak lepas dari peran murid-murid beliau. Di Indonesia murid-murid Syekh Nawawi termasuk tokoh-tokoh nasional Islam yang cukup banyak berperan selain dalam pendidikan Islam juga dalam perjuangan nasional. Di antaranya adalah, Kiai Haji Hashim Asy'ari dari Tebuireng Jombang, Jawa Timur pendiri organisasi Nahdlatul Ulama Kiai Haji Kolil dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Kiai Haji Asy'ari dari Bawean, yang menikah dengan putri Syekh Nawawi, Nyi Maryam, Kiai Haji Najihun dari Kampung Gunung, Mau, Tangerang yang menikahi cucu perempuan Syekh Nawawi, Nyi Salmah binti Rukayah binti Nawawi. Kiai Haji Tubagus Muhammad Asnawi dari Caringin Labuan, Pandeglang Banten, Kiai Haji Ilyas dari Kampung Teras, Tanjung Kragilan, Serang Banten, Kiai Haji Abde Gafar dari Kampung Lampung, Kecamatan Tirtayasa, Serang Banten, Kiai Haji Tubagus Bakri dari Sempur, Purwakarta, Kiai Haji Jahari Ceger Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Penyebaran karyanya di sejumlah pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara ini, memperkokoh pengaruh ajaran Nawawi. Penelitian Zamakhsyari Dofir mencatat pesantren di Indonesia dapat dikatakan memiliki rangkaian genealogi yang sama. Polarisasi pemikiran modernis dan tradisionalis yang berkembang di Haramain seiring dengan munculnya gerakan pembaharuan Afghani dan Abduh. Turut mempererat soliditas ulama tradisional di Indonesia yang sebagian besar adalah sarjana-sarjana tamatan Mekah dan Madinah. Bila ditarik simpul pengikat di sejumlah pesantren yang ada maka,
semuanya dapat diurai peranan kuatnya dari jasa 6 tokoh ternama yang sangat menentukan warna jaringan intelektual pesantren. Mereka adalah Syekh Ahmad Khatib Syambas, Syekh Nawawi Banten, Syekh Abdul Karim Tanara, Syekh Mahfuz Termas, Syekh Khalil Bangkalan Madura, dan Syekh Hashim Asy'ari. 3 tokoh yang pertama merupakan guru dari 3 tokoh terakhir. Mereka berjasa dalam menyebarkan ide-ide pemikiran gurunya. Karya-karya Syekh Nawawi yang tersebar di beberapa pesantren, tidak lepas dari jasa mereka. Kiai Haji Hashim Asy'ari, salah seorang murid Syekh Nawawi terkenal asal Jombang, sangat besar kontribusinya dalam memperkenalkan kitab-kitab Nawawi di pesantren-pesantren di Jawa. Dalam merespon gerakan reformasi untuk kembali kepada Al-Quran di setiap pemikiran Islam, misalkan, Kiai Haji Hashim Asy'ari lebih cenderung untuk memilih pola penafsiran marah labit karya Nawawi yang tidak sama sekali meninggalkan karya ulama salaf. Meskipun beliau senang membaca kitab tafsir Al-Manar karya seorang reformis asal Mesir, Muhammad Abduh, tetapi karena menurut penilaiannya Abduh terlalu sinis mencela ulama klasik, beliau tidak mau mengajarkannya pada santri dan lebih senang memilih kitab gurunya. 2 tokoh murid Syekh Nawawi lainnya berjasa di daerah asalnya. Syekh Khalil Bangkalan dengan pesantrennya di Madura tidak bisa dianggap kecil perannya dalam penyebaran karya Nawawi. Begitu juga dengan Syekh Abdul Karim yang berperan di Banten dengan pesantrennya, dia terkenal dengan nama Syekh Ageng. Melalui tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, Syekh Ageng menjadi tokoh sentral di bidang tasawuf di daerah Jawa Barat. Kemudian ciri genealogi pesantren yang satu sarana lain terkait juga turut mempercepat penyebaran karya-karya Nawawi, sehingga banyak dijadikan referensi utama. Bahkan untuk kitab tafsir karya Nawawi telah dijadikan sebagai kitab tafsir kedua atau ditempatkan sebagai tingkat mutawasit atau tengah di dunia pesantren setelah tafsir Jalalain. Peranan Syekh, para pemimpin pondok pesantren dalam memperkenalkan karya Syekh Nawawi sangat besar sekali. Mereka di berbagai pesantren merupakan ujung tombak dalam transmisi keilmuan tradisional Islam. Para syekh didikan Kiai Haji Hashim Asy'ari memiliki semangat tersendiri dalam mengajarkan karya-karya Nawawi sehingga memperkuat pengaruh pemikiran Syekh Nawawi. Dalam bidang tasawuf saja kita bisa menyaksikan betapa Syekh Nawawi banyak mempengaruhi wacana penafsiran sufistik di Indonesia. Pesantren yang menjadi wahana penyebaran ide penafsiran Nawawi memang selain menjadi benteng penyebaran ajaran tasawuf. Dan tempat pengajaran kitab kuning juga merupakan wahana sintesis dari 2 pergulatan antara tarekat heterodoks versus tarekat ortodoks di satu sisi dan pergulatan antara gerakan fikih versus gerakan tasawuf di sisi lain. Karya-karyanya di bidang tasawuf cukup mempunyai kontribusi dalam melerai 2 arus tasawuf dan fikih tersebut. Dalam hal ini Nawawi, ibarat Al-Ghazali, telah mendamaikan 2 kecenderungan ekstrim antara tasawuf yang menitik beratkan emosi di satu sisi dan fikih yang cenderung rasionalistik di sisi lain.